Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribun. Ya Hai pun. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini saya berada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi saya berada di sini untuk wawancara eksklusif nih dengan Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Profesor Muhammad Mukri, terkait perkembangan kampus ini dan juga target apa saja sih yang sudah dicapai ke depan. Bapak Rektornya sudah ada di sebelah saya, mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Mukri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Sulis, sehat baik ya. Tetap aktivitas normal meskipun pandemi ya Pak? Normal dan tetap bersemangat dan memberi inspirasi juga menebar kebaikan. Pastinya Jadi ya, Mbak Prof. Sulis sehat juga kan? Alhamdulillah nih Prof. Ya. Senang nih jumpa dengan Prof Mukri, jadi kita mudah-mudahan selalu kita bisa produktif meskipun kondisi pandemi. Jadi kita akan bincang-bincang terkait kampus UIN nih. Boleh nih Prof, sebelum kita lebih jauh membahas terkait raker UIN Maret 2020, ada 3 rekomendasi yang muncul. Salah satunya penyamaan frekuensi. Ini sambil saya baca ya Prof. Untuk percepatan penguatan lembaga menuju akreditasi unggul. Bagaimana capaian rekomendasi soal akreditasi ini? Jadi terima kasih Mbak Sulis. Jadi memang kita terakhir kita raker di Jogja. Kita ketika raker itu juga mengundang banyak pakar, banyak ahli untuk sharing ide, gagasan, dan pada akhirnya disimpulkan ada 3 rekomendasi. Satu di antaranya adalah bagaimana kita menyamakan frekuensi. Jadi di kampus ini setidaknya rektor sampai pimpinan pada level pimpinan dan juga warga kampus itu punya satu frekuensi, satu pola, satu pikiran dalam artian untuk memajukan lembaga ini gitu. Jadi ini berangkat dari pikiran sebenarnya, itu yang sering saya sampaikan di berbagai forum, di berbagai kesempatan, bahwa ketika Anda ya kan mempunyai visi baik, kemudian dilingkari oleh teman-teman yang baik atau tim yang baik, ya kan, maka ide atau visi yang baik itu, mimpi-mimpi indah, mimpi-mimpi kejayaan, itu kalau kita dilingkari oleh tim yang baik, SDM yang baik, maka mimpi indah yang baik, kejayaan tadi itu menjadi nyata hanya persoalan waktu. Nah, maka di situ saya dari awal selalu sampaikan kita harus punya kesamaan pandangan sama pikiran untuk mewujudkan kebaikan. Atau untuk kampus UIN Raden Intan ya akreditasi lah, standar kualitas yang baik, mulai dari SDM-nya, penyelenggaraannya, kemudian pengelolaan keuangannya, tapi juga lingkungannya harus menghadirkan sesuatu yang best, yang baik. Sering saya sampaikan, mungkin hari ini, dulu ya, kampus ini itu orang bilang nothing, orang no apa-apanya, nggak ada apa-apanya, nggak ada yang banggakan. Tapi kita harus punya mimpi dalam waktu sekian tahun, kampus ini harus to be something, menjadi sesuatu yang bisa dilihat, ada capaian-capaian yang bisa ditampakkan, bisa dipertontonkan, bisa dipamerkan, tanda kutip ya. Nah, untuk sampai batas waktu tertentu, kita juga harus bisa menjadikan kampus ini to be everything. Jadi semuanya ada di sini, ya kan? Mau masalah apa, ya kan, kebaikan lingkungan, kebaikan pengelolaan keuangan, disiplin karyawan, dosen, dan lain sebagainya. Jadi bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dengan standar yang ada. Atau sekarang seperti satu contoh masalah lingkungan, ya ini alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung ini sudah mengikuti program yang mengikuti yang diadakan oleh UI Green Metric. Alhamdulillah kita juga sekarang sudah menempati ranking 11 untuk kampus seluruh Indonesia, baik PTN, PTKIN maupun PTS. Nah, untuk di lingkungan PTKIN kita nomor 1, dan untuk perguruan tinggi baik PTN, PTKIN, PTS di luar Jawa kita nomor 1. Itu. Nah, nanti ke depan harus lebih baik.
by design, ya. Kita rencanakan, kita rancang, dan kita bergerak mengarah ke sana. Itu jadi tadi yang rekomendasi dari Raker itu terus kita gimana tuh Kak lakukan. untuk mewujudkan itu? Iya, untuk sekarang mewujudkan. Satu bukti sekarang separuh prodi yang ada di UIN itu sudah A, ya kan? Keren. Bahkan di Fakultas Syariah itu udah A semua. Nah, arahnya kita ke sana. Apa yang masih kurang kita benahi, terus menerus kita evaluasi. Nah, tujuan kita adalah menyelenggarakan kampus yang berkualitas, bukan hanya sekedar terselenggara, bukan, tapi bagaimana standar-standar baik yang disepakati itu baik, maka itu akan kita laksanakan dan kita wujudkan, ya kan? Kita wujudkan itu maksudnya menjadi sesuatu yang nyata. Yang bisa kita lihat langsung gitu ya, Prof? Saya ingin bukan hanya sekedar karya kata, tapi lebih menekankan pada karya nyata. Karya nyata itu karya apa? Karya yang bisa dilihat mata, bisa disentuh tangan, bisa dirasakan. Ya, ini karya nyata dan ini harus kita hadirkan gitu. Bukan hanya wacana-wacana, narasi-narasi yang baik, yang indah, narasi yang berkualitas, tapi kita harus bergerak pada karya nyata atau perilaku nyata, perilaku baik atau menjadi etika sosial gitu. Atau kalau dalam Islam itu contohnya role modelnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi perilakunya, sikapnya yang baik itu menjadi dipuji, bukan secara pinter, secara akademik saja, bukan, tapi pada perilaku sosial di kampus ini melahirkan pribadi-pribadi yang seperti itu. Oke, Prof. Sebelum membahas terkait apa tujuan lain terkait sumur biopori nanti dijelaskan, boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait akreditasi tadi, Prof. Oke. Karena setidaknya banyak nih calon mahasiswa yang lagi milih-milih gitu kan. Jadi di UIN ini ada apa aja sih, Prof? Gitu, dan prodinya seperti apa? Jadi alhamdulillah ini menarik juga perlu saya informasikan bahwa sebelum ada prodi baru ini, ada Fakultas Adab dan Sains, itu sebenarnya di UIN Raden Intan Lampung ada 28 prodi, itu 14 prodi sudah nilai A dan selebihnya B. Jadi yang ada nilai C itu adalah prodi-prodi yang baru, baru usulan baru, memang dari Jakarta belum diakreditasi, tapi nilainya sudah C, ya kan? Nah, alhamdulillah ini terus berjalan. Ya, ini dalam minggu yang kemarin, minggu yang lalu ada asesmen, ada akreditasi di Tarbiyah, ada prodi matematik, kemudian di FEBI, Fakultas FEBI itu ada akuntansi, itu juga baru proses akreditasi. Ya, insya Allah hasilnya diharapkan bisa maksimal, ya kan? Karena kita melakukan persiapan, melakukan semuanya by design, dirancang sedemikian rupa, ada simulasi, bukan hanya sekedar akreditasi mendadak kita enggak. Kita ketika mau diakreditasi, semua hal-hal yang terkait dengan proses akreditasi borang dan lain sebagainya kita simulasikan dulu untuk memastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang ada itu bisa kita minimalkan gitu. Jadi ini berjalan terus, dan kemudian alhamdulillah ini juga tahun 2020 akhir ini kita sudah mendapatkan persetujuan dari Dikbud 2 prodi baru, yaitu prodi teknik informasi, ya. Kemudian ada juga biologi. Ini sudah, nanti itu ada di bawah fakultas yang bernama Fakultas Saintek, ya kan? Ini alhamdulillah seperti Mbak Sulis lihat sendiri, itu gedungnya sedang dibangun gitu. Jadi nanti pertengahan tahun 2021 insya Allah gedung-gedung fakultas baru ini sudah selesai. Jadi ini berjalan terus. Jadi kita meskipun ada pandemi COVID seperti hari ini, bukan kita berarti kita lockdown, kita tutup, nggak ada perkuliahan, nggak. Hari ini untuk merespon itu semua, kita perkuliahan dengan cara daring, ya kan? Jadi tidak ada perkuliahan yang offline, tapi sekarang kita mengikuti protokol kesehatan, kita laksanakan bukan hanya perkuliahan, tapi juga wisuda,
bahkan ujian tesis, skripsi, itu yang memang perlu yang bisa dilakukan dengan daring, kita lakukan daring tanpa harus mengurangi kualitas dan proses yang harus dilewati. Jadi ini berjalan gitu ya, tapi tujuannya apa? Yaitu tadi. Jadi bahwa ada akreditasi C, ada akreditasi B, ada A, bahwa yang terbaik itu A, ya kita memang sedang mengarah ke sana semua. Ya. Jadi pada akhirnya semua terselenggara dengan penyelenggaraan terbaik. Itu mimpi kita, dan memang bukan hanya sekedar mimpi kosong, tapi kita rancang, kita desain langkah kita semuanya menuju ke sana. Gitu. Nah, inilah maka saya katakan kita harus menyamakan frekuensi, mulai dari rektor sampai paling bawah ya penyelenggara kampus ini, kita gelombangnya harus sama. Oke, bicara kualitas dari fakultas akreditasi sudah dijelaskan begitu gamblang oleh Prof. Mukri. Jadi kita juga perlu tahu bahwa di kampus ini juga untuk Green Matrix-nya sudah ada penggunaan sumber energi surya. Oh iya. Boleh diceritakan ini, Prof? Jadi kita ini karena memang menjadi visi kampus ini adalah kampus yang green ya, kampus yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar diselenggarakan, tapi juga hari ini Mbak Sulis bisa lihat kampus ini sudah menggunakan jadi ya satu bersih, asri, hijau, kemudian airnya juga bersih gitu. Kemudian juga lampu-lampu yang ada, hampir semua gedung itu sudah menggunakan lampu yang hemat energi. Tapi tidak berhenti di situ. Kami juga sudah mulai menggunakan, memanfaatkan matahari. Jadi energi surya. Energi surya itu seperti masjid, mahat itu sudah menggunakan itu. Nah ini ya tentu kita tidak semuanya tiba-tiba menjadi seperti itu. Proses ya, Prof? Iya, tapi proses. Seperti gedung baru Mbak Sulis ini yang ada, bangunan-bangunan baru ini tidak hanya sekedar dibangun gedung, tapi gedung ini juga kami desain, kita rancang gitu menjadi smart building, bangunan cerdas. Nanti ketika siang rapat dan lain sebagainya tidak lagi perlu menyalakan listrik. Jadi hemat energinya. Iya, hemat energi. Jadi ini kampus ini kita rancang, kita desain dan menuju pada kampus yang green. Dan alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi, kita hari ini tahun ini sudah ranking 11, dan kemarin kita baru submit lagi, ya kan? Alhamdulillah skornya naik hampir 2000 skor, ya kan? Ini juga bukti bahwa kami gitu bukan hanya udah mendapatkan ranking 11 berhenti enggak, tapi ini jadi bukan hanya pada top 10, tapi bahkan kita mungkin satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang sedang ongoing proses ya untuk mempraktekkan, mengimplementasikan ISO 14001 untuk tahun 2020. Boleh dijelaskan dulu? Iya. Jadi ini ISO 14001 ini adalah mazhab Jerman. Jadi masalah lingkungan dengan standar internasional yang ada di Jerman. Kami hadirkan itu. Maka nanti yang sadar lingkungan, cinta lingkungan itu bukan hanya pada level klaster pimpinan, tapi juga nanti semua karyawan, semua mahasiswa, ya itu semuanya. Bahkan kalau untuk seluruh karyawan, dosen nanti menjadi indikator kinerja utama. Itu udah masuk. Bahkan kurikulum tertentu, mata kuliah tertentu yang berkenaan dengan lingkungan itu masuk juga. Jadi kita bukan hanya sekedar kelihatan asri, kampusnya hijau, bersih, bukan hanya itu. Tapi kita spiritnya adalah menghadirkan, ya kan, perilaku sosial atau menjadi etika sosial berkenaan dengan lingkungan. Ya Mbak Sulis lihat sendiri, di kampus ini kan nggak ada sampah, nggak ada tidak ada orang rokok, ya kan? Karena apa? Bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia pastilah yang mengatakan bahwa rokok itu nggak sehat. Pada umumnya orang kalau di polling mengatakan bahwa rokok itu nggak sehat, itu udah mayoritas. Tapi prakteknya perilaku ini kan perilaku. Nah, maka perilaku itu bisa menjadi nyata, bisa lahir menjadi harus kita praktekkan. Bukan hanya wacana, teori, baca teori-teori bahwa merokok sehat. Kita harus, bangsa Indonesia perlu contoh, ya kan? Nah, maka kami di sini pada tingkat dosen, karyawan sepakat untuk tidak merokok. Nah, kalau kita sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai tenaga administrasi teknik itu tidak merokok, maka pasti ini akan
menjadi model bagi mahasiswa, Iya, benar ya banget. kan? Nah, alhamdulillah ya seperti Mbak Sulis lihat sendiri di kampus ini sekarang suasananya sudah jauh berbeda, berubah. Nah, maka kita ingin ya bahwa kebaikan-kebaikan ini bukan hanya sekedar diwacanakan, diteorikan, tapi mari kita viralkan, ya kan? Kita tampakkan. Karena menampakkan kebaikan itu perintah agama. Iya. Liyudhiruhu ala dini kulli. Tampakkan kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai di muka bumi ini yang nampak yang jelek-jelek. Iya. Kejelekan-kejelekan nampak menjadi viral di mana-mana, sementara kebaikan tidak nampak. Seolah Nah, tidak ini ada gitu kan ya, maka Prof. kita ingin menganut mazhab yang tadi itu, lebih banyak menampakkan kebaikan. Soal kemudian ada yang kurang dan lain sebagainya, itu ya manusiawi saja, karena memang manusia ya nggak ada manusia yang nggak pernah salah, ya kan? Ya nggak pernah ada manusia yang tidak pernah punya dosa, ya kecuali Nabi. Nah, ini kita ingin menjadi role model, menjadi penganut mazhab terselenggaranya kebaikan. Iya, gitu. benar. Ya, ayo ya. Jadi kita ngomong bahwa Indonesia jaya, Indonesia maju ya, bukan hanya sekedar Pak Presiden yang pingin itu atau Pak Gubernur seperti itu, ya kita semua. Iya. Ya kita semua harus menjadi bagian dari terselenggaranya kebaikan. Iya, Nah, benar. insya Allah kalau itu ada pada pikiran kita, pada perasaan kita, maka seperti yang saya sampaikan Mbak Sulis, menjadi nyata ya, itu hanya persoalan waktu. Iya, ya kan? benar. Waktu. Jangan kita, kalau saya termasuk mazhab yang selalu optimis, selalu riang ya. Iya. Karena apa? Optimis itu penting, karena itu menjadi orang menjadi semangat, orang menjadi termotivasi ya, karena ada optimisme, ada hope, ada harapan. Iya. Tapi kalau orang masih muda udah pembawaannya pesimis, semuanya buruk, semua ya udah. Bisa jadi motivasi untuk generasi muda. Ini saya yakin. Khususnya mahasiswa nih. Jadi dari rasa optimisme itu, maka dalam Al-Qur'an itu sampai ya ini bahwa pesimis itu tidak baik. Itu kita bisa baca di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Pesimis itu ekspresi dari was-was itu ya ini, maka kita minta perlindungan dengan Allah itu sampai 3 kali. Untuk tidak dijauhkan kita dari sikap pesimis. Itu dalam surat An-Nas itu sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Was-was itu adalah rasa pesimis itu. Ya, kalau bahasa sekarang itu pesimis. Pesimis itu nggak baik, ya kan? Karena itu sama dengan kurang percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala yang penabur rahmah. Ya kan? Allah itu Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat. Kita bisa bernapas, kita bisa hidup, kita bisa seperti ini. Itu bukan apa-apa, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ngomong, orang pesimis itu sama saja dengan orang yang imannya jelek. Orang imannya buruk itu orang pesimis. Maka apa? Sampai Quran itu negasin kok. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, ya, dari buruknya sikap was-was. Pesimis itu was-was itu. Maka kita harus optimis menyongsong hari esok Indonesia lebih baik. Termasuk diantaranya kita optimis bisa menghilangkan COVID-19 dari bumi Indonesia. Gitu. Oke, kita mulai lagi terkait target yang tadi, Prof. Indikator lainnya kan termasuk subur biopori, tubuh. Nah, ini kan dilihat di UIN sendiri sudah ada semua. Boleh dijelaskan mungkin untuk detail? Jadi dulu gini Mbak Zulisa, ya ini sekali lagi saya ingin semua ini adalah atas kebersamaan. Dulu kampus UIN Raden Intan Lampung ini yang luasnya ada di Sukarame ini kurang lebih 46 hektar, di Labuan Ratu kurang lebih sekitar 5,5 hektar. Itu kampus ini kan memang lingkungan kampus ini dulu sawah, ya kan? Jadi kalau musim hujan lebat dulu di sini banjir. Kalau musim kemarau itu kering kerontang. Nah, maka berangkat dari realitas seperti tadi, kita melakukan perubahan, ya kan? Perubahan apa? Bagaimana kalau musim kemarau ini tetap hijau royo-royo, melimpah airnya di dalam tanah. Kemudian kalau musim banjir nggak banjir, musim hujan lebat nggak banjir. Nah, maka kita mengadakan, ini kami menemukan
bahwa di kampus ini kita buat sumur biopori. Jumlahnya kurang lebih sekarang yang sudah kita buat ada sekitar 8.000 sumur biopori. Wah, banyak sekali itu. Jadi kalau sekarang hari ini nanti Mbak Sulis kalau musim hujan boleh main ke sini. Kalau musim hujan selebat apapun kampus ini udah nggak banjir. Karena airnya tidak pula lari ke laut, bukan, kita tahan airnya menjadi air yang tertahan, ya, resapan. Tapi sebaliknya kalau musim kemarau, nanti kemarau Mbak Sulis ke sini, tetap aja kolam embung yang ini airnya melimpah. Ini juga harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi ketika ada daerah kota banjir, belajarlah ke UIN. Ya, ini udah saya bukan hanya sekedar teori, tapi udah kami praktekkan. Role model tadi, Prof. Oh iya itu menjadi role model. Nah, alhamdulillah sekarang Mbak Sulis lihat sendiri kampus ini udah hijau royo-royo, ya kan, bersih, ya kan. Kemudian tadi itu tidak berhenti pada ini, kami juga tanamin pohon-pohon langka. Kan kita punya pohon langka itu, Prof. Boleh dijelaskan apa aja itu, Prof? Pak Presiden kita, Pak Jokowi, beberapa waktu lalu di TV menanam pohon bule, ya kan? Kami alhamdulillah di kampus ini udah ribuan pohon bule kami tanam. Wah. Pohon bule itu salah satu keunggulannya daunnya lebat, tidak mudah rontok, ya, dan kayunya bisa, kulitnya bisa untuk obat, ya, dan kayunya juga bisa untuk banyak lah. Kayunya itu ada keunggulan-keunggulan. Jadi kita coba udah tanam ribuan lah, saya nggak ngitung persisnya berapa, tapi hampir setiap sudut, setiap titik itu ada pohon-pohon bule kami tanam. Di samping juga pohon-pohon yang lain, ada pohon yang banyak bunganya itu yang kuning-kuning itu kan Kamboja. Ya ada tabebuya, ada pohon Kamboja, ada banyak. Kita coba hadirkan pohon-pohon yang kata orang, oh ini pohon langka, kami tanamkan. Karena apa? Kampus ini bahkan pohon kopi aja kami tanam, ya kan? Pohon kopi, pohon buah-buahan, sawo dan lain sebagainya kami tanam. Nah, soal nanti yang manen siapa, silakanlah. Pokoknya saya dan teman-teman ini nanam sebanyak-banyaknya pohon, bahkan hampir tiada hari tanpa nanam pohon. Tentu pohonnya adalah tidak sembarang pohon, tapi pohon menghadirkan yang manfaat juga orang kita itu sebagai bentuk syukur kita, ya kan? Oh, di Indonesia nanti anak generasi kita tahu ini pohon ini, pohon ini, tapi juga menghadirkan seperti pohon terbesi. Di sini banyak sekali kami tahu pohon terbesi yang kelebihannya, keunggulannya pohon terbesi itu dia rindang sekali, pohonnya teduh sekali, tapi pohon rumput-rumput di bawahnya nggak mati, tetap hijau royo-royo. Jadi banyak mahasiswa yang bisa tetap belajar, beraktivitas di pohon itu ketika ada terik matahari, tidak kepanasan, tapi juga bisa duduk-duduk di bawah pohon nyaman sambil diskusi. Bisa ini udah kita hadirkan, bukan ingin menghadirkan, tapi sudah ada di kampus ini gitu. Ini Mbak Sulis. Jadi perawatannya sulit nggak itu, Prof? Ya, jadi juga termasuk sekarang daun di sini, daun-daun tidak ada lagi daun-daun dibakar jadi sama, enggak, semuanya sudah kita produksi menjadi pupuk. Ya, jadi pupuk yang dari itu daun-daun jatuh itu nggak kita bakar lagi, tapi kita olah menjadi pupuk. Nah, pupuk ini bisa, ya, selama ini masih banyak kita jadi pupuk. Ada yang karyawan, dosen, teman-teman yang ingin bawa pulang, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi kita nggak ada lagi bakar sampah yang menyebabkan asap gitu ya. Itu nggak di sini, nggak. Kita sudah sekecil mungkin kita minimalkan, ya. Jadi mereka udah jadi pupuk ini, ya kan. Ini juga saya kira bisa menginspirasi lah, ya, bahwa di kota ini, ya, mungkin satu di antaranya tempat bukan hanya sekedar hijau asri, tapi dampaknya kampus UIN ini sudah menjadi tempat rekreasi, ya kan, menjadi second home, ya kan. Bagi mahasiswa juga seperti itu. Saya ingin bahwa kampus ini bukan hanya sekedar lebar, gedungnya bagus, bukan itu, tapi ini bisa menjadi second home bagi mahasiswa. Mereka nyaman, betah berlama-lama di kampus, ya kan. Ini tujuannya. Jadi bukan hanya kalau lama-lama di kos-kosan kalau sini kan bisa berinteraksi, tapi juga lebih dari itu mereka ngerasa nyaman. Nyaman. Ini
Pak Sulis bisa lihat kolam-kolam ini kan nggak ada sampahnya, tapi yang ada justru ikan-ikannya banyak sekali gitu. Ini bisa nanti kalau Mbak Sulis dan ini tim bisa, saya ajak kasih makan ikan ini banyak sekali, bukan ada banyak sekali saya anukan. Karena ini apa? Bagi saya, bagi kami, bahwa kampus banyak kolamnya, paretannya, apa drainasenya itu banyak ikannya, itu satu. Ketika ikan bisa hidup di embung, di drainase, itu kan satu indikatornya bahwa airnya bersih, Bener banget. layak untuk hidup ikan. Kemudian yang kedua, ini kampus ini aman, ya kan? Buktinya ikannya nggak dicuri orang, ya kan? Ini juga ekspresi keamanan kampus. Kemudian yang ketiga, the last but not least, ini produktif, bisa dipanen, ya, kapan saja, ya. Tentu panen tidak sendiri-sendiri, kita biasa pada hari-hari tertentu, pada acara-acara tertentu, kita sama-sama rame-rame lomba mancing, nangkap ikan, yang kemudian ikannya dimasak bareng-bareng oleh ibu-ibu, emak-emak, ya. Nanti makan bersama-sama, kita nikmati bersama-sama. Dan endingnya seperti itu, kekeluargaan, silaturahimnya dapet. Nah, kalau kita sering silaturahim, maka insya Allah tidak banyak fitnah, tidak banyak omongan-omongan tidak perlu antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu keluarga dan keluarga lain saling memberi penguatan. Kuncinya ada pada silaturahim, kebersamaan. Iyadullah ma'al jamaah. Jadi rahmat Allah itu selalu mengikuti jamaah yang banyak. Nah, saya punya keyakinan itu. Jadi ketika kita rukun, kita kompak, ya, ada kebersamaan, itu insya Allah rahmat Allah akan dilimpahkan pada komunitas masyarakat yang seperti itu. Iya, Prof. Kalau boleh mengulas tadi omongan Prof di awal bahwa perkuliahan dilakukan secara daring karena kondisi pandemi COVID-19 ini. Sementara kalau untuk aktivitas di lingkup kampus sendiri gimana, Prof? Jadi di kampus ini sejak ada COVID-19, memang kan ada beberapa dosen kita yang bersangkutan atau keluarganya kena COVID, ya. Maka kampus ini kan sebenarnya ada 3 pintu masuk sebenarnya. Sejak ada COVID hanya kita buka satu, ya kan. Ini untuk apa? Untuk menjaga lah, kita sepakat bahwa ini COVID ini bukan hanya sesuatu yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, bukan. Tapi bukan pula bangsa Indonesia saja, bukan. Ini adalah wabah yang sedang melanda dunia. Nah, oleh karena itu kampus ini juga harus memberikan percontohan. Satu contoh, kita kampus ini sudah melakukan kuliah dengan daring. Jadi dengan sekarang semua dosen sudah kita latih, sudah kita siapkan untuk menjadi SDM, menjadi dosen yang bisa memberikan perkuliahan dengan daring gitu. Kemudian untuk pelayanan ini tetap berjalan sebagaimana biasa, untuk mulai dari pimpinan paling rektor sampai wakil rektor, kepala biro, kabak, kemudian dekan-dekan tetap ngantor sebagaimana biasa. Tapi semuanya kita minta satu, untuk mengenakan masker, kemudian ada social distancing, jaga jarak. Tapi the last but not least, kita rajin cuci tangan sebagai ini protokol kesehatan. Dan alhamdulillah ini ajakan pemerintah, himbauan pemerintah bahwa kita memasuki new normal baru, normal baru dalam pola hidup yang biasanya nggak pakai masker, dan ya sekarang itu sudah menjadi kesadaran. Masalah jaga jarak. Iya, kita tetap yang penting sekali bukan hanya keimanan kita yang perlu dijaga, tapi imunitas kita, warga kampus dan warga bangsa ini juga harus kita jaga. Caranya apa? Yang baik ini kita viralkan. Satu contoh, kampus ini pintunya kita hanya satu. Karena apa? Cek suhu, ya, Prof. Cek suhu, cuci tangan, ya kan? Jadi monggo aja siapa yang ini, tapi kita bukan hanya warga kampus yang dilakukan itu, tapi juga para tamu, para mahasiswa yang berkepentingan harus ketemu dosen dan lain sebagainya. Kita lakukan protap yang tadi saya sampaikan, ada protokol kesehatan yang jaga jarak, cuci tangan, dan mengenakan masker.
Oke, Prof, terkait pembelajaran daring nih, di UIN Raden Intan apa ada penyaluran kuota juga untuk mahasiswanya? Oh iya, Kan iya. bikin nih Prof Oh keluar. iya, iya, iya. Ini menarik juga ya. Iya. Ini sebenarnya kita ini dari kampus ini sebenarnya sudah mestinya ya kan sudah kita eksekusi nih bantuan kepada mahasiswa ya kan karena memang kita udah anggarkan. Tiba-tiba ada dari Jakarta dari Pak Sekjen minta bahwa ada disiapkan dana oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Pusat Jakarta seluruh mahasiswa yang kuliah di PTKIN, ya UIN, IAIN dan STAIN itu akan mendapatkan kuota yang seperti Mbak Sulis tanyakan tadi. Nah, hanya ini kan proses karena mahasiswa PTKIN itu jumlahnya banyak sekali. Ini kan perlu data pasti, ya kan? Nah, ini hari ini sedang proses pendataan, ya kan? Jadi alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung sudah submit data-data itu jumlah mahasiswa, kemudian ya mulai dari fakultasnya semester ini berapa. Alhamdulillah kita sudah serahkan ke Jakarta dan ini tinggal nunggu pencairan dana itu. Oke, jadi sudah tercover ya? Udah. Hanya ini kita masih proses aja. Iya, proses bahwa ya tentu karena COVID ini kan sesuatu yang semua kita nggak inginkan. Ya, jadi kita di sini di samping tetap perlu sabar, tapi juga kita melangkah kepada terwujudnya tadi. Kita jangan, ini kan betul-betul barang baru. Jadi kelihatan agak-agak tanda kutip ada kegaduhan, ada ya nggak masalah kalau saya gitu. Tapi yang penting kita harus sama. Tujuannya adalah terselenggaranya proses belajar mengajar maksimal gitu. Iya, benar Prof. Oke, Prof, ini terkait pro kontra undang-undang Omnibus Law nih. Kan mahasiswa ini termasuk yang aktif juga saat itu ikut turun ke lapangan. Ini kalau tanggapan kita dari pihak kampus gimana nih Prof? Ya, sebenarnya yang namanya pro kontra di negara demokrasi itu sebenarnya sesuatu yang biasa, ya kan? Kita kan bisa saksikan bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di negara paling demokratis sekalipun, kampiun demokrasi kita bisa saksikan seperti di Amerika Serikat baru saja ada pilpres dengan kegaduhan yang luar biasa gitu. Jadi kalau di Indonesia kemudian ada produk hukum yaitu Omnibus Law, kemudian ada yang setuju nggak setuju, itu sesuatu yang ya itu kan kita nggak usah a priori bahwa ada kelompok masyarakat yang menolak atau berbeda, ya pemerintah saya kira kan harus akomodatif juga, mendengarkan juga, ya karena negara ini bukan hanya punya satu kelompok, saya kira kan semua ini punya kita. Yang penting cara menyampaikannya, ya kan, ini harus tetap aja menjaga etika, ya kemudian juga menyampaikannya disampaikan secara baik dan benar. Dan saya kira pemerintah dalam hal ini ya, pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Yai Ma'ruf Amin ini sudah di mata saya udah mau dengarkan gitu, tinggal masukannya seperti apa. Jangan pula hanya bisa berteriak tapi nggak bertindak gitu loh. Ya silakan mahasiswa, masukannya apa, jadi ingin seperti apa, ya kan, karena undang-undang Omnibus Law Ketenagakerjaan ini kan merupakan rangkaian kumpulan dari banyak yang undang-undang terdahulu digabung gitu kan, banyak sekali, banyak pihak ya, ini kan banyak pihak yang menolak. Itu boleh jadi menolak itu kan ada memang yang tahu persis persoalannya, ada yang sekedar ikut-ikutan, ya kan, ada mungkin bahkan yang nggak tahu apa-apa, yang penting saya nolak gitu aja. Nah, ini saya kira ini proses pendewasaan, ya kan, untuk bangsa Indonesia seperti ini tetap aja nggak masalah, tapi jangan sampai anarkis. Ada ya, kalau saya sebagai pimpinan perguruan tinggi kalau ada yang anarkis, rusak itu kan ada pasalnya sendiri, ada ya harus kembali semuanya pada hukum. Silahkan orang berbeda. Saya kira kita sudah cukup terlatih lah untuk berbeda pandangan, beda pendapat. Bahkan kalau orang di kampus atau seperti saya ada ikhtilaf, ada perbedaan, itu rahmat, ya kan? Ini justru ruang. Kalau nggak ada diberi kesempatan orang beda, itu nanti malah bahaya, ya kan?
Jadi ada semacam kanalisasi, nggak apa-apa menyalurkan perbedaan pendapat. Yang penting tetap aja ada pada koridor hukum, kemudian juga menjaga tata krama. Jangan sampai kita waton rusak-rusakan, hancur-hancuran, malah nanti kontraproduktif. Apa yang diharapkan? Yang kita harapkan semua bahwa undang-undang itu memang undang-undang yang adil, undang-undang yang orientasinya menjaga hak dan hak-hak para buruh, para karyawan, ya kan? Kemudian tapi juga kita kan juga tahu bahwa yang investasi di Indonesia bukan hanya orang Indonesia, tapi juga perlu perlindungan. Mana ada investor mau investasi, ya menaruh dananya, kalau tidak ada jaminan keamanan. Nah di sini tentu pemerintah juga perlu masukan, tapi juga yang memberi masukan harus ada kejujuran, ada sikap dewasa, harus matang. Ini negara Indonesia itu bukan negara itu negara besar sekali. Maka caranya apa? Ya ayo, orang beda silahkan aja. Bagi saya perbedaan yang tadi itu bagi saya rahmat. Itu berkah, blessing ya. Jadi kalau orang semuanya nggak berani berbeda, itu kan bahaya sekali. Ya silahkan kita salurkan, kita analisasi mana yang baik, mana yang memang di undang-undang itu masih ada kurang, ya kita diperbaiki. Namanya undang-undang kan nanti ada peraturan-peraturan di bawahnya. Itu kalau menurut saya silahkan aja orang beda, ini di negara demokrasi kok. Yang penting jangan melakukan anarkisme, merusak sesuatu yang sudah baik, silahkan aja kalau saya gitu. Jadi itu benar-benar sekali, Prof. Itu dilakukan di luar lingkup kampus nih, Prof. Kalau untuk di dalam kampus sendiri kan nggak jarang pasti ada pro kontra di tengah mahasiswa sendiri yang terjadi. Contohnya pemilihan pemimpin mahasiswa misal di UKM atau seperti apa. Nah itu gimana tanggapan kita, Prof? Saya happy saja ngelihat orang beda, ada demo. Itu kan kita negara demokrasi, ya kan? Negara demokrasi itu bukan hanya di luar sana ada demokrasi, di kampus ini juga harus ada demokrasi. Kemudian ada beda mahasiswa menolak demo dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Ini kan namanya mahasiswa juga kan perlu proses pendewasaan. Tidak semuanya tiba-tiba masuk kuliah sudah menjadi orang yang matang, orang yang tahu bijak dan lain sebagainya. Biarkan itu. Saya ya melihat apa dinamika yang seperti itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi saya nggak pernah membenci kemudian sikap dengan sikap arogansi ya. Tapi kalau itu sudah melanggar dalam arti merusak tatanan, merusak anarkis, kan ada pasalnya sendiri. Ya boleh, silakan beda pendapat, kritik. Ini justru kritik atau beda pendapat tadi. Kalau saya sebagai orang syariah, sebagai orang fikih, saya punya acuan madhabi shawabun yahtamil khata' wa madhabu ghairi khata'un yahtamil shawab. Pendapat saya benar, tapi mungkin ya pendapat saya ada kemungkinan salah. Lah pendapat yang lain itu salah, tapi mungkin ada benarnya. Nah ini di situ ada titik-titik kompromi gitu loh. Jadi kita tidak ini, tapi kemudian juga tidak boleh juga kita menuntut samanya pada pimpinan, dalam hal ini presiden, gubernur, wali kota, semua untuk mengadakan, ya kan? Ya nggak bisa. Kita juga harus wise juga, harus bijak nuntun. Karena apa? Ya banyaklah orang menuntut orang lain untuk bisa memenuhi semua tuntutan saya, kan? Loh, padahal yang dituntut aja tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, ya kan? Ada ini yang perlu menjadi pegangan kita juga dalam hidup. Anta lam tajid fi nafsika kullama turid wa kaifa turid min ghairika kullama turid. Ini pedoman hidup. Kamu tidak menemukan pada diri kamu semua apa yang kamu butuhkan, ya kan? Ya kan, semua kita kan merasakan. Saya butuh, saya pingin ini, kan nggak bisa terrealisasi ya. Nah, bagaimana kamu bisa nuntut orang lain untuk memenuhi semua apa yang kamu butuhkan?
Nah ini kadang-kadang kan aneh. Logikanya Logikanya. Jadi kita ini ya, masing-masing kita lah punya keinginan, daftar keinginan 1, 2, 3, ingin pergi ke sinilah, ingin beli ini, ini kan nggak semuanya bisa terpenuhi. Lah bagaimana daftar keinginan yang banyak sekali itu kita tuntut pada seorang untuk memenuhi kebutuhan saya? Ya nggak mungkin. Kita kan harus logik juga bernegara. Ya kita harus mau kerja keras, memberi masukan. Ini kalau saya Mbak Zulia, yang seperti ini adalah proses pendewasaan. Jadi tiba-tiba menjadi negara modern, menjadi demokratis, semuanya orang baik. Ya nggak mungkin lah. Jadi semua ini harus kita lihat sebagai dinamika dan proses pendewasaan kita berbangsa bernegara. Bahwa di muka bumi nggak ada yang sempurna. Kemudian nggak ada orang itu yang nggak punya salah, gitu. Kemudian nggak ada pula pemimpin di muka bumi ini yang bisa memenuhi seluruh tuntutan warganya. Ini harus kita edukasi, ya jangan sampai masyarakat itu bisanya nuntut aja, teriak-teriak, tapi nggak menawarkan solusi, ya kan? Nah inilah saya sampaikan bahwa kita berbangsa bernegara ini ya harus toleran. Terlebih lagi ini kalau di Lampung, Mbak Sulis tahu lah ya kan, bahwa di Lampung ini masalahnya sangat plural, ya kan, berbeda ya agama, suku, latar belakang, pendidikan. Ya kita ayo sama-sama berkontribusi sekecil apapun. Tapi kalau warga bangsa, warga masyarakat ini semuanya berkontribusi positif, maka seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Anda punya mimpi indah, punya angan-angan kejayaan, kemudian kita dilingkupi oleh orang-orang baik di lingkaran kita, maka angan-angan, cita-cita kita yang baik tadi menjadi nyata hanya persoalan waktu. Itu. Benar banget itu, Bro. Ini nggak kerasa loh obrolannya. Udah di penghujung acara, ngalir dan mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita closing nih, Prof, boleh disampaikan harapan dari Prof Mukri sendiri untuk ke depan. Jadi saya itu mimpi saya dan itu ada dalam angan-angan saya. Saya ingin sekali ya kampus ini menjadi titik gitu ya. Jadi menjadi sumber lahirnya peradaban-peradaban baru, ya kan? Menjadi tempat orang belajar tentang berbagai macam ilmu yang itu bisa membawa kebaikan kehidupan manusia. Maka sekali lagi saya membawa kampus ini, ya kan, satu tadi kehidupan yang demokratis, kehidupan yang terbuka, tapi di sana juga hidup lahir etika-etika sosial kebaikan, jadi contoh, ya kan. Nah, alhamdulillah itu sekarang sudah ongoing proses, ya kan, sedang berjalan ke sana, ya kan, mulai dari fakultas-fakultas, prodi-prodi, ya kan, ya. Nanti Mbak Sulis bisa lah keliling ya kampus ini, benar nggak apa yang disampaikan Pak Rektor ini. Bahkan ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung ini adalah kampus atau lembaga yang sudah BLU, Badan Layanan Umum, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kampus UIN Raden Intan Lampung dalam hal pengelolaan keuangan itu adalah BLU terbaik nasional 2 tahun berturut-turut dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi kita sudah mencoba mempraktekkan. Jadi sejahtera itu harus kita hadirkan, bukan hanya teori. Bisa dicek ya, kita kesejahteraan mulai dari yang level tertinggi sampai yang terendah. Ya kan, mulai dari OB di sini, insya Allah sudah dibayar semuanya di atas UMR. Jadi itu kita hadirkan, bukan hanya pimpinannya saja yang sejahtera, tapi seluruh karyawan yang ada bekerja di kampus ini, kalau bisa semuanya bisa menghadirkan ada standar minimal. Nah, ini sudah berjalan, dan ini juga tadi itu
sebagai bentuk penghargaan. Tentu ini kan dilihat juga oleh Jakarta, oleh Kementerian Keuangan, oleh BPK, oleh Kementerian Agama. Kita mendapatkan penghargaan 2 tahun berturut-turut sebagai pengelola BLU terbaik nasional, bukan hanya di Lampung, nasional, bukan hanya di PT KIN, tapi ini di Kementerian Agama. Nah, bagi saya ini kan pengakuan yang seperti ini kan membahagiakan, ada rekognisi, ya kan? Nah, maka ini kan harus ditularkan. Jangan sampai baik itu hanya di satu titik tapi nggak berdampak. Kita harus omongkan. Maka ketika saya diwawancari oleh Tribun gini, saya terima kasih sekali karena ini bagi saya adalah kerjasama sinergi yang sangat positif. Untuk apa? Mendebarkan kebaikan. Kebaikan jangan disimpan-simpan, harus ditampakkan. Sebab orang ini juga kan perlu tahu. Dan semua orang pada hakikatnya suka yang kebaikan, yang indah-indah, yang nyaman-nyaman. Nggak ada. Orang hidup ini pingin susah, nggak ada. Ya kan? Orang juga nggak ingin hidup di lingkungan yang kotor, jorok, nggak suka. Mereka pasti, ini menjadi kebenaran yang disepakati, ya, bahwa ketika orang melihat bunga itu indah, melihat air mengalir jernih indah, melihat kolam-kolam ya yang bersih banyak ikannya indah, pohon-pohon yang hijau nyaman indah. Nah, kita hadirkan, jangan hanya sekedar diwacanakan, tahu teorinya tapi nggak tahu praktek. Nah, inilah yang sekali lagi saya ingin membawa kampus ini bukan hanya sekedar pandai berteori, pandai berwacana, berkarya kata, tapi kita juga menghadirkan kampus ini warganya pandai juga melahirkan karya nyata. Itu Mbak Sulis. Iya Prof, ini komplit banget obrolan kita membahas terkait UIN Raden Inten Lampung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton semua dimanapun berada. Sampai jumpa untuk di wawancara khusus selanjutnya. Kita nanti bakal kemana lagi. Dan ini terima kasih untuk Pak Profesor Mukri yang sudah memberi waktu untuk kami berbincang-bincang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.